Penasaran ceritanya? Bosan nunggunya? Spoiler solusinya, setelah Babang Xiaoyan bersama Xian dan Tante Medusa memutuskan pergi ke Kaisaran Cuyun untuk mencari anggota dari Hall of Soul sesuai yang ada di surat dari dokter peri kecil, lalu singkat cerita mereka bertiga saat ini terlihat sedang berhenti tidak jauh dari perbatasan ke Kaisaran Cuyun. Kemudian Babang Xiaoyan di sini pun berkata, di depan adalah Kekaisaran Cuyun dan dikabarkan jika Master Racun mendominasi wilayah Kekaisaran ini, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Keduanya yang mendengarnya pun mengangguk. Kemudian Tante Medusa melihat ke arah Xian yang ada di sampingnya lalu berkata, apakah kamu yakin akan membawa bocil Xian ini karena perjalanan kita yang menuju ke Kekaisaran Cuyun ini bukanlah tempat pengajian yang boleh membawa bocil? Atas perkataan tersebut membuat wajah kecil Xian langsung menjadi cemas saat mendengar kata-kata dari Tante Metsa, karena dalam hatinya dia sama sekali tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Jiama, karena baginya hal seperti itu justru akan menjadi sangat membosankan. Kemudian Babang Xiaoyan mengusap kepala Xian dan berkata, sudah santai saja jangan meremehkan gadis kecil ini karena dia juga seorang ahli tambahan. Dan lagi dengan kekuatan anehnya yang menakutkan bahkan menurutku dia juga sudah mampu bersaing dengan ahli di puncak kelas Do Huang. Dan jika kita dalam keadaan yang tidak diuntungkan justru Xian si bocil ini memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua dalam hal melarikan diri. Mendengar perkataan dari Babang Xiaoyan membuat Tante Medusa ingat, jika Xian bisa mengendalikan kekuatannya untuk menerima pukulan dari pelindungmu di pegunungan mistis laut kala itu, sehingga dengan begitu Medusa tidak kembali mengkhawatirkannya. Kemudian Tante Medusa mengusap kepada Xian, kalau begitu maka kamu bisa mengikuti kita namun saya berpesan kepadamu jangan sampai nakal dan bertindak seenaknya, lalu jangan coba-coba asal menyentuh barang yang akan kita jumpai nanti, karena sebagian besar ahli dari Kekaisaran Cuyun membawa semacam racun kotor yang bisa saja tidak kita sadari. Oleh karena itu kamu harus tetap waspada dan tetap kendalikan tingkahmu. Mendengar perkataan tersebut membuat Xian langsung menganggukkan kepala kecilnya dan berkata, siap tante. Sedangkan Babang Xiaoyan yang melihat kejadian ini dirinya tertawa dan berkata, kalau begitu ayo pergi karena markas besar dari sekte racun terletak di sebuah kota di tengah Kekaisaran Cuyun, sehingga masih ada jarak yang harus kita tempuh supaya bisa sampai ke tempat tersebut. Medusa sedikit mengangguk kemudian dia langsung menarik Xian dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Kemudian Babang Xiaoyan mengikuti di belakang mereka sambil melihat ke sekelilingnya. Diketahui jika wilayah Kekaisaran Cuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama, bahkan bisa dikatakan lebih besar dari Kekaisaran Jiama, akan tetapi kerajaan ini ternyata jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Kemudian pekerjaan Master Racun yang ditolak oleh hampir semua orang yang ada di Kekaisaran Jiama, justru dapat berkembang dengan sangat baik di dalam Kekaisaran Cuyun. Bahkan semua orang yang berkunjung ke kota ini bisa melihat orang-orang yang menggunakan jubah Master Racun di setiap sudut kota. Kemudian ada semacam doki yang berbeda dari kekaisaran lainnya dan hanya ada di dalam Kekaisaran Cuyun. Lalu orang-orang dari Kekaisaran Cuyun menyebutnya dengan racun doki. Kemudian racun doki juga dibagi menjadi banyak cabang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun begitu semuanya sebenarnya kurang lebih sama saja karena semuanya memang mengandung racun yang mematikan. Tentu saja afinitas racun yang tidak biasa seperti itu secara alami bukanlah afinitas biasa, justru hal tersebut merupakan sebuah produk hasil mutasi buatan manusia. Bahkan orang biasa harus terlebih dahulu merendam tubuhnya di dalam air beracun dan berlatih di dalamnya sebelum menjadi doze. Hal itu dilakukan supaya racun tersebut bisa meresap ke dalam tubuh seseorang, lalu akhirnya menyatu dengan doki di dalam tubuhnya. Lalu setelah waktu yang lama maka doki yang awalnya normal akan berubah menjadi racun doki yang memiliki berbagai jenis efek. Jadi kesimpulannya metode ini sebenarnya sebuah metode buatan dari manusia itu sendiri yang menggabungkan doki alami bawaan lahir dengan racun yang nantinya akan bergabung dengan racun dan menciptakan sebuah doki yang berevolusi yang sering disebut oleh para penduduk sekte racun dengan sebutan racun doki. Jika dibandingkan dengan doki biasa maka racun yang mematikan dari doki memang memiliki beberapa keunggulan, akan tetapi sifat racun tetaplah menjadi racun sehingga hal ini juga mempunyai sebuah akibat yang dimana peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah di bawah korosi racun.
Namun hal ini baru bisa teratasi jika seseorang tersebut mampu maju ke ahli Do Huang. Namun untuk orang biasa yang mempraktikkan metode racun doki ini hanya akan memiliki umur yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan orang biasa. Tidak hanya itu, jika memiliki berbagai jenis racun yang tercampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari biasanya, dan hal ini juga yang mengakibatkan kekaisaran Cuyun menjadi sangat kacau. Bahkan sebuah pertarungan hebat dan habis-habisan sangat sering terjadi di kekaisaran ini. Selain itu, sebuah racun di dalam tubuh seseorang juga dapat menyerang jantung dari penggunanya kapan saja. Meskipun begitu, mereka semua selalu berambisi dan berusaha keras agar bisa segera menjadi seorang elit Do Huang, karena jika tidak maka merekalah yang akan mati karena metode yang mereka gunakan sendiri. Saat ini Babang Xiaoyan dan dua lainnya juga sudah memperoleh pemahaman tentang kekacauan di dalam kekaisaran Cuyun selama perjalanan ini, terutama terjadi ketika mereka melihat kabut racun secara acak muncul di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya kerajaan ini yang dirasakan di hati mereka meningkat sedikit, namun setelah memahami semuanya justru membuat hati Xiaoyan tanpa sadar mengagumi pencapaian dari dokter peri kecil, karena untuk bisa membangun faksi besar yang hampir menguasai sepertiga kekaisaran Cuyun, dalam tanah yang kacau ini tentu saja melibatkan pembayaran darah yang tak terhitung jumlahnya, karena hanya metode berdarah yang paling efektif untuk melawan mereka dan membuat semuanya tunduk. Saat ini Babang Xiaoyan dapat membayangkan jika jalan dokter peri kecil kemungkinan besar dipenuhi dengan banyak mayat agar bisa mengembangkan sekte racun sampai tahap ini. Diketahui juga jika markas besar dari sekte racun berada di tengah-tengah kekaisaran Cuyun, kemudian ada sebuah kota bernama Kota Racun Langit yang terletak di tempat itu, lalu kota ini sepenuhnya juga dikendalikan di tangan sekte racun dan bisa dikatakan jika kota ini adalah tanah yang diperintah oleh sekte racun. Bahkan keluarga kekaisaran dari kekaisaran Cuyun pun tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di tempat ini. Lalu Kota Racun Langit sangat terkenal di dalam kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan hanya perlu menanyakannya secara acak untuk bisa mendapatkan lokasi tepatnya. Lalu dengan kecepatan mereka bertiga maka mereka hanya menghabiskan waktu sekitar sehari sebelum tiba di kota yang dianggap sebagai kota suci. Saat ini terlihat kelompok Xiaoyan yang sedang berdiri di puncak gunung di luar Kota Racun Langit. Xiaoyan dan yang lainnya yang terlihat kelelahan mereka pun menghela nafas. Kemudian pakaian dari ketiga orang ini juga sedikit berubah, karena saat ini Tante Medusa sudah menggunakan sebuah topi bambu berbentuk kerucut dengan kerudung tergantung di atasnya dan menutupi wajahnya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka ini. Meskipun Tante Medusa tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang dengan niat buruk, namun lalat yang merepotkan itu terus berdatangan sehingga membuat dirinya memutuskan untuk menggunakan topi bambu kerucut ini untuk menyembunyikan wajahnya. Bahkan perjalanan mereka menjadi jauh lebih lancar setelah dia berpenampilan seperti ini. Kemudian Xiaoyan terlihat terkejut ketika melihat kota yang ada di kekaisaran Cuyun dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa kota sebesar ini bisa dikendalikan oleh sekte racun. Sepertinya status sekte racun dalam kekaisaran Cuyun jauh lebih besar daripada aliansi Yan dalam kekaisaran Jiama. Kemudian Tante Medusa pun menjawab, taktikmu tidak sekejam miliknya. Lalu jika kamu bersedia membunuh semua orang di dalam keluarga kekaisaran dan membersihkan berbagai vaksin dengan darah, maka kekaisaran Jiama juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Xiaoyan yang mendengarnya pun hanya tersenyum karena dirinya tidak mungkin mau melakukan hal yang seperti itu. Kemudian Tante Medusa menambahkan, apakah kita perlu memasuki kota? Xiaoyan yang mendengarnya pun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kemudian Xiaoyan langsung mengeluarkan sepotong batu giok abu-abu yang langsung dia pecahkan. Lalu setelah itu Xiaoyan hanya duduk dan berkata, selanjutnya kita akan menunggu karena dia akan segera tiba. Lalu Tante Medusa pun menjawab, mudah-mudahan hal itu tidak mendatangkan sekelompok ahli dari sekte racun. Lalu sosok hitam buram akhirnya muncul di hadapan mereka. Sekitar setengah jam Xiaoyan menunggu di puncak gunung. Kemudian dokter peri kecil di sini langsung berkata, maaf saya datang sedikit terlambat. Lalu melihat ada Xian dan Medusa, dokter peri kecil juga menambahkan, bukan aku pernah melihatmu, lalu mengapa kamu masih saja menggunakan topi semacam itu? Dan jangan bilang padaku bahwa kamu pikir aku tidak akan mengenalimu.
Saat suara dokter peri kecil terdengar di saat yang bersamaan juga topi di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam yang membuat angin tertiup kencang. Lalu Tante Medusa pun berkata, "Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, maka apakah kamu akan bisa untuk menemukanku dengan kemampuanmu itu?" Dokter peri kecil pun berkata, "Tidak ada orang yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Cuyun ini." Babang tampan Xiao Yan terlihat sakit kepala saat mendengar kedua istrinya mulai berdebat satu sama lain saat bertemu, sehingga dirinya langsung berkata, "Sudah cukup, kalian semua sebaiknya diam, karena aku datang untuk mencari kalian semua namun tidak ingin melihat kalian mendebatkan hal seperti ini." Kemudian Xiao Yan pun menambahkan, "Dokter peri kecil, apakah kamu memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Soul?" Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Seseorang dari Hall of Soul datang mencariku lagi ketika aku kembali ke Kekaisaran Cuyun, namun dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Kemudian dia pergi setelah pertengkaran singkat denganku." Lalu Xiao Yan berkata, "Jadi seperti apa kekuatannya?" Dokter peri kecil pun menjawab, "Dia tidak jauh lebih lemah dariku dan jika semua bekerja sama maka kita akan bisa menangkapnya dengan mudah. Akan tetapi ada beberapa faksi di Kekaisaran Cuyun yang berhubungan dengan Hall of Soul. Jadi jika kita berurusan dengan mereka maka mau tidak mau kita juga akan berurusan dengan faksi tersebut, dan nama faksi tersebut ialah Gerbang 10.000 Kalajengking, yang dipimpin oleh orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Cuyun beberapa tahun yang lalu. Meskipun saat ini dia jarang muncul namun kekuatannya tidak bisa diremehkan." Ekspresi Babang Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam saat mendengarnya, karena mau tidak mau mereka juga akan memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Soul. Kemudian Xiao Yan bertanya, "Apa kekuatan orang tua?" Lalu dokter peri kecil menjawab, "Dia seharusnya berada di Dozong Bintang 3, bahkan dulu dia bisa dianggap sebagai binatang yang ganas, dan pernah menonjol di Kekaisaran Cuyun. Akan tetapi dia sedang melakukan kultivasi dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini, oleh karena itu saat ini dia sedang tidak ada di sini." Lalu Medusa pun di sini berkata, "Orang tua itu seharusnya bernama Sibian kan?" Lalu Medusa juga menambahkan, "Saya juga pernah bertukar pukulan dengan saat itu, akan tetapi saat itu saya baru saja menjadi pemimpin suku dan dia sudah menjadi ahli yang terkenal dari Kekaisaran Cuyun. Terakhir saya bertarung melawannya, dia hanyalah seorang ahli Do Huang, namun tidak disangka jika saat ini dia masih hidup, dan naik ke kelas Dozong." Medusa juga menceritakan jika dulu Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya, meskipun pada akhirnya dia kalah, namun di sisi lain yakni Jalao dari keluarga Kekaisaran Jiyama saat itu mampu menandinginya. Namun sayangnya saat ini Sibian sudah menjadi elit Dozong. Jalao sejauh ini masih saja bertahan di puncak kelas Do Huang, dan jika Jalao tahu tentang informasi ini, maka kemungkinan besar dia akan kena mental karena telah dilampaui oleh lawannya dahulu. Mendengar cerita seperti itu membuat Babang Xiao Yan merasa agak terkejut, karena tidak disangka ia sebenarnya lawan lama dari para sesepuh aliansi Yan. Kemudian dokter peri kecil berkata, "Saat ini dia seharusnya menjadi yang terkuat dalam Gerbang 10.000 Kalajengking, dan selama orang tua itu tidak muncul maka orang-orang yang tersisa dan beberapa sesepuh lainnya seharusnya tidak akan terlalu merepotkan. Jadi tidak masalah jika menyerahkannya kepada para ahli dari sekte racun milikku." Babang Xiao Yan tersenyum saat mendengarnya dan berkata, "Kalau begitu kita harus pergi besok karena saya juga ingin melihat betapa kuatnya orang yang telah menekan para ahli di Kekaisaran Jiyama dahulu."